Udah ya, personil udah lengkap nih. Udah ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, kimia farmasi PR-nya itu apa ya? Aku search dulu. Biar kelihatan ya. Jadi, tugas kimia farmasi itu berikan reaksi esterifikasi dari 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dilihat dari ester, ester itu adalah dia itu pakai sebentar curi-curi itu. Yang pertama asam asetat dengan etanol. Jadi esterifikasi itu apa sih? Esterifikasi itu adalah reaksi. Catat aja di sini ya. Reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol. Sebentar, sebentar. Sorry ya, Deklan. Esterifikasi itu adalah reaksi yang menghasilkan bau khas ester. Bau khas ester itu apa sih? Aku juga belum pernah nyium sih. Cuman emang baunya itu kayak khas banget. Kayak bau bunga gitu kan. Makanya sering dipakai untuk bikin parfum reaksinya. Terus juga kalau yang kayak heptanoat ditambahin metanol atau etanol, dia biasanya baunya itu bau pisang. Makanya itu khas banget. Jadi apa? Jadi orang dengan mencium baunya aja udah tahu kalau itu ester gitu. Terus langsung ke soalnya aja ya. Nomor 1 itu tadi apa ya? Kalau nggak salah sama setat ya. Sama setat aku juga nggak hafal, tapi lihat aja di Google kan. Ada gugus fungsi. Carinya itu gugus fungsi asam asetat. Jadi tadi kesimpulannya ester itu adalah gabungan dari asam karboksilat dengan alkohol. Kalau alkohol tahu kan ya, metanol, etanol. Jadi alkana ditambah alkohol. Jadi metanol, etanol, propanol, butanol. Itu namanya alkohol. Terus asam karboksilat itu apa sih? Asam karboksilat itu gugus fungsinya itu ada COOH-nya. COOH. Nah, ciri-cirinya apa asam karboksilat? Ya, dia kalau dari namanya ini, kalau yang dari tugasnya ini nggak bisa kelihatan. Karena asam asetat, asam salisilat itu kayak nama apa? Nama dagang ya, nama trivia, bukan nama aslinya. Kalau dari nama aslinya, asam karboksilat itu namanya asam propanoat, asam metanoat. Itu nama aslinya sebenarnya. Tapi emang ini pakainya itu nama dagang, asam asetat. Gampangnya, yang nomor 1, asam asetat ya. Nah, ini udah kelihatan kan ya? Itu ditambah nomor 1 Pak etanol ya. Ingat, reaksi ini adalah awalnya dari asam karboksilat yang ada gugus karboksilnya ditambah alkohol menghasilkan ester. Ini basicnya. Nah, kimia organik kita itu kan sedikit, yang aku bilang kan, sedikit ngacak kan. Harusnya dia itu runut, berasal dari alkana,
gugus fungsi dulu ya kan. Jadi kita basicnya itu kuat. Tapi ternyata kimia organik kita enggak kan. Mungkin ya dosennya sibuk atau ya mungkin jarang masuk juga. Terus asam asetat itu lihat aja di Google ya. Itu gugus fungsinya dia terbuka ya. CH3 C O OH. Sebentar. Nah, dari ini asam asetat ya, kita tambah etanol. Ingat, etanol, propanol, itu C-nya itu berurutan. Kalau metanol C-nya 1, kalau etanol C-nya 2. CH3, CH2, OH. Ini namanya etanol, dari jumlah C-nya. Sebenarnya alkohol itu asalnya dari gugus fungsi alkana ditambah OH. Alkana ditambah OH. Itu jadi alkohol. Jadi alkanol namanya. Etanol. Tuh kan. Kemudian, itu sebenarnya dari dasar. Makanya kita kayak udah langsung lompat kan. Jadi kita nggak ngerti nih yang kayak gitu. Terus, di mana gugus karboksil itu yang ini nih. COOH. Ini aku lingkarin saja. Ini namanya karboksil. Karboksil. Kalau alkohol, OH. Nah, sering tuh ya Bu Nia ngomong kan, kimia organiknya udah sampai mana. Ini dipelajari sebenarnya di kimia organik. Ini karboksil, ini alkohol. Makanya kalau ada gugus fungsi ini, kita udah tahu nih bentuknya apa. Kemudian, dari reaksi ini, caranya itu gampangnya itu, si gugus karboksil ini hanya ini dilepas. H yang ini dilepas, berikatan dengan OH yang ini, menghasilkan namanya H2O. Kemudian, yang H yang di sini diganti dengan sisa rantai etanolnya. Jadi gampang aja kan, tinggal aja tulis CH3, C, O, O, H-nya ini kita lepas, kita ganti yang ini. Ingat, jangan terbalik, jangan nulisnya CH3 dulu. Karena kita yang lepas rantainya dari sini kan. Jadi disambungnya dari sini, bukan dari ujung sini. CH2, CH3. Jangan lupa tambahin H2O. Hasil dari H yang melepas di sini sama OH yang di sini. Itu menghasilkan H2O. Kemudian penamaannya gimana? Penamaannya langsung aja. Si etanol jadi alkil. Kenapa bisa jadi alkil? Karena OH-nya hilang kan. Etanol jadi etil. Etanolnya berubah jadi etil. Jadi namanya di sini etil. Asam karboksilatnya apa? Asam asetat kan? Asamnya hilang ya. Jadi etil asetat. Nah, ini udah kelar nih nomor 1. Ya, mau tanya nggak? Sebenarnya sih kita disuruh ngapalin sih. Gugus fungsi kayak apa? Gugus fungsi itu kan banyak ya. Dari gugus fungsi hidrokarbon, ether, aldehid, keton, alkohol, asam karboksilat, ester. Sebenarnya itu harus dihafalin, tapi kayak nggak dapat pelajarannya gitu kan ya kita ya. Ya mungkin kita cari sendiri lah ya. Kita belajar sendiri dari internet atau dari Google, terus ya udah belajar sendiri intinya gitu. Ini mau dihapus apa? Dicatat dulu nggak? Kalau langsung aku hapus? Udah di SS. Udah, Kak. Udah ya. Sekarang yang nomor 2 itu asam salisilat dengan metanol. Ini ya. Asam salisilat ini
bukan nama aslinya ya. Tetap ini adalah nama dagang. Kalau kita nama aslinya itu nggak apa sih aku, cuman emang ini kayaknya nama yang sediaan yang udah kenal gitu kan. Ini lihat aja di Google kan. Tapi setahu aku sih emang harus dihafalin. Jadi dia bentuknya kayak pentagon. Nah, ini kan asam salisilat ya. Metanol, ingat meta. Meta itu berarti C-nya 1. Kalau yang ini mah harus dihafal kayaknya metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, heptanol, oktanol, 9 apa ya? Nah, itu harus dihafal minimal 1 sampai 10 itu. Jadi kita nggak bingung lagi. Metanol itu C-nya 1. Berdasarkan jumlah C-nya ya. Terus, nah ini kan ada 2 OH kan. Kita nggak usah bingung atau ribet gitu. Di mana karboksil itu kan COOH. Nah, ini sebenarnya ada C-nya nih ya. Yang aku dengar ini sebenarnya ada C-nya. Setiap siku-siku yang ada di sini sebenarnya semuanya ini C. Cuman emang udah jarang ditulis karena dianggap kita udah paham. Terus yang mana nih H yang mana yang kita rubah? H yang atas apa H yang bawah kan? Karena ini ada 2 OH. Caranya ingat, karboksil itu asalnya itu adalah R C O OH. Kan? Nah, kita berarti tahu kan ada O dan ada OH. Berarti ini karboksil kan? Berarti yang ini. H yang ini yang lepas, yang berikatan dengan si metanol. Jadi H yang ini lepas, bergabung dengan OH yang ini, dia akan menghasilkan H2O. H2O. Kemudian, sama kayak tadi, ini ditulis ulang aja di sini. Terus, ingat di sininya berikatannya dengan CH3. Jangan lupa tambahin H2O. Namanya gimana, Kak? Jadi namanya itu, ingat, awalnya harus dari si metanolnya. Metanolnya berubah jadi metil, jadi alkil, karena OH-nya hilang. Metil salisilat. Urutannya atau yang jadi prefiks, itu metil. Sedangkan yang jadi sufiksnya itu salisilat. Nah, aku juga nggak ngerti nih, kita kok bisa miss begini ya, bisa kelongkap. Jadi harusnya dasarnya itu kita mengenal gugus fungsi, kemudian kita mengenal penamaan, baru mengenal reaksi. Setahu aku gitu. Jadi ini kan penamaan. Gugus fungsi itu si asam karboksilat sama alkohol kan. Terus kita ngapalin penamaannya. Di mana nama yang pertama, namanya itu adalah prefiks. Prefiks itu adalah nama pada awalan. Yang keduanya disebut sufiks. Sufiks itu urutan kedua lah, urutan selanjutnya dari prefiks. Jadi yang jadi prefiksnya di sini adalah alkilnya dari alkohol. Metanol jadi metil, etanol jadi etil, propanol jadi propin. Itu kan namanya prefiks yang di depan. Kemudian salisilatnya kita ganti aja. Dari sini asam karboksilat, asamnya dicoret, langsung jadi salisilat. Jadi dibacanya
metil salisilat. Apalin aja prefiks itu awal, sufiks itu akhiran namanya ya. Nah, jadi namanya metil salisilat yang sering kita dengar tuh kan, nama obat metil salisilat ya ini gugus fungsinya. Terus udah ngerti ya, nomor 3 sekarang ya, aku hapus ya. Kemudian nomor 3, soalnya apa ya nomor 3? Nomor 3 itu asam benzoat sama saya lupa. Uangnya apa? Maaf ya, si Bibi. Nomor 3 itu asam benzoat dengan etanol. Sama nih, ini nama trivia ya. Trivia itu nama dagang. Tambah etanol. Jadi asam benzoat itu tugas fungsinya nanti sekalian cross check ya kalau salah. Karena aku salah nyari tugas fungsinya. Etanol, ingat etanol itu C-nya 2 ya. Nah, ini gampang nih. Jadi si H yang di sini berikatan dengan OH. Nah, jadi H2O. Menghasilkan apa? Kita salin ulang aja. Salah. Disambungkan dengan CH2, CH3. Oke. Namanya apa namanya? Ingat, prefiksnya etil. Etanol jadi etil. Benzoatnya kayaknya sih bukan etil benzoat ya. Karena benzoat itu nama dagang kan. Kayaknya nggak ada sih etil benzoat setahu aku. Salah sih. Kayaknya benar sih. Sementara itu dulu deh ya, nanti sembari nanya nama aslinya. Jadi etil benzoat. Jangan lupa tambah H2O. Terus yang keempat tadi mau nyoba nggak? Siapa yang mau nyoba nomor 4? Gampang sih, tinggal kayak gini aja ngikutin tinggal gugus fungsi dari karboksilnya aja digantikan. Asetosal ditambah metanol. Asetosal cari. Jadi seribet apapun gugus fungsinya, kita nggak usah mikirin ribet-ribetnya itu, nggak usah. Mau dia nanti di sininya ada kayak
bangun datar lagi, ada macem-macem gitu kan, ada gabungan apa lagi, terus ini juga dia bercabang-cabang. Kita nggak usah mikirin itunya. Karena ini kan ester kan, kita fokus ke gugus karboksilnya aja. COOH-nya. Nih, ini kan kelihatan kayak ribet banget kan. Terus lebih kompleks lagi mungkin nanti apa gitu kan. Tapi kita nggak usah mikirin yang ribet-ribet itu. Kita tinggal pikirin yang mana CH3COH-nya aja. Nah ini kan, cuman ini aja yang kita pikirin. Ini berubah menjadi H2O. Jadi fokus di karboksilnya aja. Mau seribet apapun gugus fungsinya, tapi kita ke COH-nya aja. Ini berikatan dengan si metanol jadi CH3 ya. Tambah H2O. Namanya apa? Ingat, namanya prefiksnya, nama awalannya adalah alkilnya. Metanol jadi metil. Asetosal, kayaknya bukan asetosal deh. Asetosal namanya apa ya? Coba cari dulu deh. Nama aslinya asetosal sidum apa gitu kan. Cari dulu deh. Asidum asetil salisilicum. Asetil salisilat. Jadi namanya metil asetil salisilat. Nih, asetosal. Asetosal itu nama dagang kan ya. Nama trivia. Oh, ini si abang-abang ininya, minjumnya udah mau habis. Jadi namanya metil asetil salisilat. Oke, udah ya. Udah kelar kan ya? Fokus ya. Kakak mau tanya, Apa Vi? itu yang garis-garisnya ngasal aja nggak apa-apa. Yang dalam gugus fungsi. Sebenarnya sih nggak bisa ngasal Vi. Itu dia emang udah gugus fungsinya itu begitu, nggak bisa ngasal. Oh, Yang mana pantesan sih? tadi. Yang garis-garis yang di dalam sini ya? Nah, iya bener. Nah, ini namanya itu siklik aromatik apa ya namanya? Aku lupa ya. Jadi di mana dia itu bergantian, selang-seling. Ada yang rangkap, single, rangkap, single. Ini kan segi Nah, 6 itu ya? ada teorinya. Ada. Jadi nggak bisa Oh, sembarangan kamu dempet-dempetin deket-deket. Nggak bisa. kirain Naro. Terus, Jadi dia itu si C-nya ini bergantian, rangkap itu berarti dia dua ya, Via. Dua, ikatannya dua, terus ikatan satu, kemudian ikatan rangkap dua, ikatan satu, ikatan rangkap dua, ikatan satu. Ini aku hapus. Jadi contohnya benzen ya. Benzen itu dia kan termasuk siklik kan. Siklik itu yang kemarin yang dibilang sama Bunia juga tuh. Jadi rantai karbon itu ada dua. Yang pertama alifatik, yang kedua siklik atau aromatik. Ya, aromatik itu nama lain dari siklik. Ikatan rantai karbon itu ada yang terbuka. Yang terbuka itu contohnya alkohol yang tadi. Ini terbuka nih. Kalau ikatan rantai yang tertutup itu contohnya benzen. Senyawa benzen itu terkenal banget. Kita harusnya udah di luar kepala lah. Tapi aku aja nggak apa. Itu namanya ikatan aromatis. Kalau ini alifatik ya. Alifatik itu rantainya terbuka. Yang kedua itu aromatis atau namanya siklik. Biasanya aku ngomongnya siklik aja. Karena aromatis nanti kita
malah keder lagi kan. Pokoknya alifatik siklik aja atau siklis, siklik. Contohnya yang siklik itu benzen. Senyawa benzen itu C6H6. Benzena. Itu terkenal. C6H6. Dia itu rantainya itu berbentuk segi 6. Segi 6 apa sih? Pentagon ya? Heksagon. Heksagon ya, segi 6. Nah, di mana kan aku bilang tadi yang sudut-sudut ini nih, yang sudut-sudut ini itu sebenarnya itu adalah C. Ini sekalian aku jelasin deh. Karena orang-orang kimia mereka tuh ribet, harus nulisin kayak CH, CH, CH gitu ribet. Jadi mereka membuat cara lebih simpel. Lebih simpelnya apa? Dengan membentuk segi 6. Makanya orang udah tahu aja. Kitanya aja yang nggak tahu ya. Jadi asalnya itu adalah C-nya itu ada 6 kan. 1, 2, 3. Nanti ini ya. Nah, asalnya begini kan. C-nya ada 6. Sesuai dengan rumus benzena C6H6, H-nya juga harus ada 6. Gimana cara H-nya 6? Ingat, tangannya si C itu ada 4. Ya kan? Tangannya si C itu ada 4. Ini nih. Mana sih? Bukan C ya. Nah, dihitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, pas kan ya, H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya juga ada 6. Nah, awal mulanya tuh kayak gini. Jadi mereka tuh kayak ribet nulis harus lengkap kayak gini. Makanya orang udah ngerti dengan bentuk si heksagon kayak gini, mereka udah ngerti. Kalau dia itu termasuk apa? 1, 2. Pokoknya ini rangkap, single, rangkap, single, rangkap. Jadi dengan nulis begini aja mereka udah tahu ini senyawa benzen. Siklik C6H6. Jadi asalnya kayak gini nih, ada C-C-nya di ujung-ujungnya. Ini ada C-C-nya, terus ada H-H-nya juga gitu. Nah, jadi nggak bisa sembarangan. Karena dia itu ada rumusnya, selang-seling. Selang-seling, rangkap. Ikatan rangkap. Dan tunggal. Jadi selang-seling aja, Vi. Kalau dia ada yang rangkap, sampingnya tunggal. Terus sampingnya tunggal. Ini kan rangkap yang ini kan, ini rangkap. Terus ini tunggal. Ini rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, selang-seling pokoknya. Jadi nggak bisa sembarangan kamu dempet-dempetin garis-garisnya jadi kayak 3 gitu, nggak bisa. Nah, ini namanya siklik. Ini sering dibahas sama Bunia sih. Sebenarnya Bunia itu kayak orang kimia organik gitu sebenarnya. Terus, apa lagi? Udah ya, Via? Jadi nanti kalau kita ketemu gugus fungsi kayak gini, kita udah nggak aneh lagi kan ya. Makanya kan dia biasanya bentuk heksagon gitu. Terus rangkap, tunggal gitu kan. Gimana nih? 1, 2, salah. Jadi kita udah tahu kalau itu adalah siklik. Nah, terus dia biasanya digabungin lagi kan. Sini ada salah. Misalnya kayak tadi sama kan salisilat. Ini ada O-nya, ini ada OH-nya. Terus ini digabungin lagi dengan O ya kan. Terus ini ada lagi. Jadi kita udah nggak aneh lagi. Sebenarnya yang siku-siku ini semuanya itu ada C-nya. Siku-siku. Setiap persikuan atau pertigaan ya. Pokoknya itu selalu ada C-nya. Makanya pas kemarin Bu Ika senyawa apakah itu kan? Terus aku lihat, oh itu aku ngerti itu ada C-nya. Cuman emang O-nya kayak huruf 0 gitu, makanya aku bingung.
Terus apa lagi? Udah ya, Vi. Jadi asal mulanya dia Kita itu, Kak udah paham sekarang. terus Nah, apa lagi? Ini memang bentuk-bentuk kayak gini nggak sembarangan, ada aturannya. Terus ada, ya, tapi kita nggak usah mempelajari secara detail, sekilas aja. Terus pas apa lagi ya? Oh iya, fisika ya. Kemarin siapa yang nanya fisika? Jadi fisika itu A pangkat B sama dengan C. A log C sama dengan B. Enggak ada. Soalnya itu min log ya. Min log ya. Soalnya itu kan min log X2 sama dengan 0,570. 570 dari mana? Dari hasil angka-angka yang dibagi dikali itu kan. Kemudian kok bisa sih Kak dapat hasilnya itu 10 kali 10 pangkat min 570. Caranya gimana? Ini nih. Kalau kita hafalin ininya aja. Ini kayak udah paten. Nah, di mana catatan ya? Di mana kalau A-nya ini nggak dikasih tahu, A tidak dikasih tahu, itu berarti dia 10. Atau tidak ada nilainya, berarti dia itu 10. A sama dengan 10. Nah, si min log ini kan A-nya nggak dikasih tahu kan, berarti kan A-nya itu 10. Jadi 10 min ya. Min log X2 sama dengan 0,570. Nah, kita ini kan udah belajar, di mana A ini dia dikedepanin kan. A ini 10-nya ini pindah ke depan. Itu sifat logaritma kalau nggak salah. Jadi 10 min log X2 sama dengan 0,570. Ini 5 ya. Nah, pada sini udah ngerti belum? Di mana nilai A ini kan A-nya, ini C